Matius 1 ayat 1. Matius memulai Injilnya dengan silsilah Yesus Kristus. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Sefer Toledot Yeshua Hamasyah ben David ben Abraham. Diteruskan dalam Matius 1 ayat 1 sampai 16. Ada yang mau bacakan ini? Silakan, Pak Dokter. Matius 1 ayat 1 sampai 16. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak. Ishak memperanakan Yakub. Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dan Serah dari Tamar. Peres memperanakan Hezron. Hezron memperanakan Ram. Ram memperanakan Aminadab. Aminadab memperanakan Nahason. Nahason memperanakan Salmon. Salmon memperanakan Boas dari Rahab. Boas memperanakan Obed dari Rut. Obed memperanakan Isai. Isai memperanakan Raja Daud. Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Salomo memperanakan Rehabeam. Rehabeam memperanakan Abia. Abia memperanakan Asa. Asa memperanakan Yosafat. Yosafat memperanakan Yoram. Yoram memperanakan Uzia. Uzia memperanakan Yotam. Yotam memperanakan Ahaz. Ahaz memperanakan Hizkia. Hizkia memperanakan Manasye. Manasye memperanakan Amon. Amon memperanakan Yosia. Yosia memperanakan Yekonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekonya memperanakan Sealtiel. Sealtiel memperanakan Zerubabel. Zerubabel memperanakan Abihud. Abihud memperanakan Eliakim. Eliakim memperanakan Azor. Azor memperanakan Zadok. Zadok memperanakan Akim. Akim memperanakan Eliud. Eliud memperanakan Eleazar. Eleazar memperanakan Matan. Matan memperanakan Yakub. Yakub memperanakan Yusuf, suami Maria, yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Terima kasih. Nah, kalau ini dibaca, runut sekali, ribet ya. Ngapain sih? Kok nggak langsung ke pokok masalahnya tentang Injil Kristus? Kenapa harus dimulai dengan silsilah? Nah, sebenarnya ini bukan karang-karangan dari Matius, karena ini memang tatanan Alkitab yang sejak mulanya itu selalu concern untuk menulis dari mana asal muasal dari orang yang dituliskan dalam kitab suci itu. Nah, termasuk kepada Yesus Kristus, Matius memberikan daftar silsilah untuk kita dapat melacak dari mana asalnya Yesus Kristus. Dan itu bisa dilacak sampai ke Bapak Abraham. Dan nanti kalau Anda membaca dalam Lukas pasal 3, Anda bisa melacak silsilah Yesus ini bahkan sampai Adam. Wah, ini luar biasa. Tidak ada satu kitab suci di luar kekristenan dan Yahudi itu yang dapat melacak dari tokoh-tokoh Alkitabnya dari mana dia berasal. Nah, biasanya langsung aja nama, dan mungkin hanya nama bapak dan ibunya saja. Tetapi dari mana muasal, dari mana asal silsilah rootnya itu hanya Alkitab saja yang menulis demikian. Termasuk dalam Perjanjian Baru, ketika Allah itu inkarnasi melalui benih dari Yakub, benih dari Daud. Nah, ini pun bisa dilacak tentang Yesus Kristus. Itulah pentingnya. Buat kita yang orang Indonesia, kayaknya nggak penting-penting banget deh. Ngapain sih ditulis ribet, gitu kan? Tetapi ini dalam kebudayaan Yahudi, silsilah seseorang itu sangat penting. Ini sekarang kita membaca Lukas 3 ayat 23 sampai 38 ya. Tidak kita baca semua, tapi Anda bisa melihat ini. Jadi Yesus itu bisa dirunut dari nama Yesus sampai kepada Adam. Nah, ini untuk menunjukkan bahwa Alkitab itu sangat rapi dalam mencatat silsilah tokoh-tokohnya. Nah, kenapa dalam kitab Matius di sini ya, Anda membaca ada Tamar, ada Rahab, ada Rut,
dan istri Uria. Nah, istri Uria ini siapa sih? Batsheba, ya. Batsheba, kenapa agak aneh sekali? Matius tidak menulis nama Batsheba, tetapi istri Uria. Padahal Batsheba ketika Uria sudah meninggal, kan dia diperistri oleh Daud. Dan Salomo adalah putra dari Daud. Kenapa Batshebanya tetap ditulis dengan istri Uria? Nah, di sini tentu memberikan satu pesan bagi kita bahwa 4 perempuan ini adalah perempuan-perempuan yang bercacat sebenarnya. Nah, bagaimana perempuan-perempuan yang bercacat ini, yang tidak sempurna ini masuk ke dalam kitab suci? Nah, kalau Anda lihat Tamar, Rahab, ya, Rahab itu adalah wanita tunasusila. Tamar juga pernah menyamar menjadi wanita tunasusila. Istri Uria, Batsheba, itu berselingkuh dengan Raja Daud, melahirkan seorang putra yang kemudian meninggal. Nah, setelah Uria meninggal, nah kemudian Daud mendapatkan putra lagi dari Batsheba itu namanya Salomo dan nanti punya adik namanya Nathan. Nah, 4 perempuan ini bukan perempuan yang bebas dari celah, ya. Semua memiliki celah, mungkin kecuali Ruth, ya. Ruth tidak bercelah, tapi Ruth itu adalah orang yang berasal dari Bani Moab. Nah, yang dimana Moab itu tidak boleh masuk ke dalam jemaat Tuhan. Tetapi kenapa Ruth boleh? Nah, itu nanti ada ceritanya tersendiri, yang dimana Ruth ini menjadi satu tatanan bagaimana orang Israel itu bisa menerima orang-orang dari bangsa lain untuk menjadi penyembah Allah Israel. Itulah yang disebut dengan kaum proselit. Jadi Ruth ini menjadi satu tatanan baru, ya, salah satu tatanan baru dari proselit, dan kemudian tentu saja ada nama Naaman. Nah, kenapa Matius memberikan 4 nama ini? Ini ada sejarahnya dan ini berkaitan dengan kebudayaan Yahudi. Nah, kebudayaan Yahudi itu ada satu puisi yang namanya Echad Miyodea. Jadi ini adalah merupakan Haggadah yang biasanya dibacakan dalam hari raya Paskah. Ya, Echad Miyodea, Echad Aniyodea, Echad Elohenu, Sheba Shamayim, Uvaeretz. Satu siapa yang tahu, satu aku tahu. Satu adalah Allah kita yang ada di langit dan yang di bumi. Shnaim Miyodea, Shnaim Aniyodea, Shnei Luchot Abrit, Echad Elohenu, Sheba Shamayim, Uvaeretz. Nah, angka 2 merujuk kepada 2 loh batu yang dibawa oleh Musa, yang ditulis oleh jari Allah, merujuk kepada hukum Taurat. Dan kemudian angka 3 ini merujuk kepada jumlah dari bapak leluhur orang Israel, yaitu Abraham, Ishak, dan Daud. Shlosha Milyoda, Shlosha Ainil Shlosha Avot, Shnei Luchot Haberit, Echad Elohenu, Sheba Shamayim, Uvaeretz. Nah, dalam budaya Yahudi, angka 4 merujuk kepada ibu-ibu leluhur orang Israel. Yaitu siapa? Yang pertama tentu saja Sarah, kemudian ada Ribka, yang ketiga ada Lea, yang keempat ada Rachel. Arba Miyodea, Arba Ani Yodea, Arba Imachot, Shlosa Avot Shnei Luchot Habrit, Echad Elohenu Sheba Shamayim Uvaeretz. Siapa tahu 4? 4 aku tahu. 4 itu adalah ibu-ibu leluhur. 3 bapak-bapak leluhur, 2 loh batu, 1 Allah kami yang bertahta di langit atau di surga dan yang di bumi. Jadi angka 4 itu merujuk kepada leluhur bangsa Israel. Nah, di pembukaannya kitab Matius, itu Matius memberikan satu pembukaan, ada 4 ibu leluhur yang tidak sempurna menjadi leluhur dari Yesus. Nah, siapa dia? Tamar. Yang kedua, Rahab. Yang ketiga, Ruth orang asing.
Yang keempat, Batsheba yang berselingkuh dengan Raja Daud. Nah, kenapa ini dituliskan? Nah, karena inilah memang orang Israel dalam mencatat silsilahnya. Jadi orang Israel itu punya silsilah dari sisi patrilinear, dari sisi bapak. Mereka juga melihat silsilah dari sisi ibu, yaitu matrilinear. Nah, Sarah, Ribka, Lea, Rahel. Matius itu memberikan nama-nama yang tidak biasa. Nah, kenapa ada ketentuan garis matrilineal dari orang Yahudi? Karena ketika dalam pembuangan, orang-orang Israel itu ada yang kawin mawin dengan bangsa-bangsa asing, dan itu membuat orang-orang Israel itu tidak setia lagi kepada Allah Israel dan menjadi penyembah ilah-ilah asing. Maka orang-orang yang menikah dengan perempuan-perempuan asing ini dilarang. Nah, orang-orang yang ibunya orang asing atau bukan sebagai penyembah Allah Israel, mereka dianggap bukan orang Israel. Jadi mereka sangat melihat garis matrilineal dari mana mulanya, yaitu sejak zaman Ezra 10 ayat 2 dan 3. Nah, catatan Talmud juga demikian yang menuliskan keturunan dari seorang ibu Yahudi dan seorang ayah non-Yahudi dianggap Yahudi. Nah, Anda bisa membandingkan ketentuan ini dengan Timotius, muridnya Paulus, yang dimana Timotius itu bapaknya orang Yunani, ibunya orang Yahudi, dan dia tetap dihitung sebagai orang Yahudi. Nah, itu ada dalam kitab-kitab tradisinya orang-orang Israel atau orang-orang Yahudi. Nah, tampak ada unsur kesengajaan dari Matius, yang dimana orang Israel tentu tahu bahwa ibu-ibu leluhur mereka itu adalah Sarah, Ribka, Lea, dan Rahel. Tapi kenapa Matius menulis satu sisi perempuan yang lain, yaitu Tamar, Rahab, Rut, dan Batsheba. Tamar ini adalah orang Kanaan. Rahab ini juga orang Kanaan. Dan kedua orang perempuan ini punya cacat dalam susila. Rut baik, tapi dia orang Moab. Nah, yang dimana nggak boleh masuk ke dalam jemaat Kristus. Artinya dia orang asing. Batsheba pernah menikah dengan Uria, orang Het, orang asing. Nah, berarti 4 perempuan ini adalah orang-orang asing, yang dimana mereka itu menjadi leluhurnya Yesus Kristus ketika lahir ke bumi. Allah yang inkarnasi lahir ke bumi, nenek moyangnya itu kayak begini, orang-orang asing juga. Nah, Matius di sini memberikan pesan bahwa Allah yang inkarnasi itu juga datang kepada bangsa-bangsa asing, tidak hanya kepada Israel atau orang-orang Yahudi saja. Jadi ini menunjukkan bahwa Yesus bagi semua bangsa, memberikan pesan seperti itu. Nah, jelas bahwa Tamar orang Kanaan, Rahab orang Kanaan, Rut perempuan Moab, Batsheba karena menikah dengan orang Het, dia menjadi orang asing. Jadi 4 perempuan ini adalah orang-orang asing ada di silsilah Yesus Kristus. Nah, kenapa silsilah itu penting sekali dalam Alkitab? Dan itu dituliskan sejak kitab Kejadian. Karena memang Allah itu betul-betul memilih suatu bangsa. Sejak dari Adam, dia memilih Set. Nah, dari Set, dia memilih Nuh. Dari Nuh, dia memilih Sem. Dari Sem, Allah memilih Abraham. Nah, ya, Anda lihat dari Sem ada Abraham. Dari Abraham ada Ishak. Dari Ishak ada Yakub. Dan dari Yakub lahir Bani Israel. Dari Israel ini lahir Sang Mesias. Jadi sangat penting sekali dituliskan oleh Matius maupun Lukas untuk menuliskan muasal dari silsilah Sang Mesias, yang dimana dia tidak sembarangan. Silsilahnya bisa
dilacak. Nah, 4 perempuan tadi yang adalah orang-orang asing menunjukkan atau memberi pesan kepada kita bahwa Yesus adalah untuk segala bangsa. Injil adalah untuk segala bangsa. Jadi jelas sekali buat kita membaca silsilah, ngapain sih ini ditulis runut banget, ribet. Tidak, ya. Karena ini semua memberikan pesan-pesan tertentu. Nah, Ruth adalah perempuan Moab. Dia tidak boleh menjadi bagian dari bangsa Israel. Tapi kenapa dia boleh? Karena dia kemudian menjadi penyembah Allah Israel yang dia dihitung sebagai orang Israel. Nah, Moab itu nggak boleh masuk ke dalam jemaat Israel, masuk dalam Mitzvot nomor 66. Ulangan 23 ayat 3 menuliskan seorang Amon atau seorang Moab jangan masuk ke dalam jemaat Tuhan. Nah, jelas sekali. Tapi Ruth orang Moab. Bagaimana itu bisa? Jadi ini sebenarnya memberikan satu pesan kepada orang Israel sendiri bahwa sebenarnya Raja Daud yang adalah Raja Israel, neneknya sendiri itu orang Moab. Berarti orang asing, berarti ada darah asing dari Raja Israel. Nah, sebenarnya kenapa ini dibiarkan Tuhan untuk terjadi? Karena memang Tuhan sejatinya keselamatan itu untuk segala bangsa, tapi Tuhan memilih khusus orang Israel sebagai satu bangsa yang menjadi pijakan dari nanti Sang Mesias itu lahir ke bumi. Jadi ada runutannya. Nah, 4 nama perempuan asing dalam silsilah Yesus Kristus. Saya akan membahas satu perempuan saja, karena kalau dibahas 4-4-nya waktunya nggak cukup. Ya, yaitu Tamar. Nah, dan puisi Yahudi tadi sudah jelas ada 4 perempuan yang menjadi leluhur orang Israel. Matius menyebut ada 4 perempuan asing yang menjadi ibu-ibu leluhur bagi dirinya. Nah, saya ngambil dari bukunya Profesor Eli yang menyatakan was Tamar a saint or sinner or both. Nah, karena memang di sini ada satu skandal dalam kehidupan Yehuda dan Tamar. Apakah Tamar itu orang benar atau pendosa atau keduanya? Karena kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh Tamar maupun Yehuda, keduanya itu orang yang punya cacat dalam kesusilaan. Nah, ini ditulis dalam bukunya Profesor Eli di halaman 8. Nah, kalau kita membaca kitab Kejadian yang menulis kisah mengenai Yehuda dan Tamar ini, kita merasa ngapain sih cerita kayak begini diceritakan secara jujur, bloko suto, ya, nggak di tip ek. Kalau saya jadi penulis Alkitab, mungkin saya tip ek kisah mengenai Yehuda dan Tamar ini. Tetapi Alkitab tidak menghapusnya, yang dimana Tamar itu pernah menggoda Yuda, ya, Yehuda, yang dimana Rahab itu adalah juga seorang prostitusi, Batsheba itu berselingkuh dengan Daud. Nah, dan kemudian Salomo punya 1000 istri. Wah, jadi para leluhur orang Israel ini punya catatan buruk, tapi itu nggak dihapus. Daud sebagai seorang raja, dia punya wewenang untuk hapus lo ya, jangan ditulis lo ya dalam kitab sejarah Israel. Dia nggak begitu. Apa yang terus dalam Alkitab itu sungguh-sungguh terjadi dan tidak di tip X. Nah, untuklah saya nggak disuruh menulis Alkitab, karena kalau yang begini-begini bisa saya tip X. Ngapain sih wadi kok dibuka-buka, wadi diudal-udal gitu kan. Nah, tapi itulah Alkitab yang memberikan jalan kepada kita untuk menimbang yang mana yang baik, yang mana yang tidak baik. Nah, Yehuda adalah salah satu dari 12 putra Yakub yang ikut dalam konspirasi untuk menyingkirkan saudara tirinya Yusuf. Bahkan dia itu yang menjual Yusuf seharga 30 keping perak. Nah, Yehuda itu kan nama Ibrani. Nah,
kalau nama Yehuda diyunanikan, kira-kira namanya apa? Judas. Nah, ya, Judas. Dia menjual Yusuf 30 keping perak. Nah, kok bisa sama? Ya, Judas perjanjian lama jual Yusuf 30 keping perak. Judas perjanjian baru menjual Yesus 30 keping perak. Pasti ini adalah satu kisah yang merupakan tipologi yang dimana antitype-nya itu digenapi dalam perjanjian baru. Bukan kebetulan. Nah, mengapa Yehuda? Nah, Yehuda ini menarik. Nah, Yehuda, salah satu putra dari Yakub ini punya anak, ya, 3 orang putra. Ketika dia menjual adiknya Yusuf ini ke pedagang budak 30 keping perak, dan kemudian Yusuf itu dibawa ke Mesir, sebenarnya walaupun Yehuda ini tidak membunuh Yusuf, tapi sebenarnya dia itu mengirim Yusuf kepada kematian. Karena seorang budak itu disuruh kerja rodi, dan biasanya budak itu mati muda karena tidak pernah istirahat. Jadi sebenarnya Yehuda ini secara tidak sadar mengirim adiknya kepada kematian yang memang bukan kematian secara langsung, dan itu nanti dibayar olehnya. Yaitu apa? Dengan kematian putra-putranya sendiri. Karena dia pun memperdayai bapaknya bahwa Yusuf mati karena dimakan oleh binatang buas. Nah, kemudian dia menangis seolah-olah Yusuf itu sudah mati karena jubahnya itu bersimbah dengan darah. Kejahatan di masa mudanya itu kemudian pada akhirnya dibayar oleh Yehuda. Ada seorang perempuan yang bernama Tamar. Tamar ini adalah istri dari putra sulung dari Yehuda. Kemudian karena ini jahat di mata Tuhan, maka ini kemudian mati. Mati sebelum membuahkan putra bagi Tamar. Sehingga dalam pikiran Yehuda, Tamar harus mendapatkan keturunan dari mendiang suaminya. Maka kemudian Yehuda itu menyuruh Onan untuk menikahi Tamar. Itu yang namanya, yang kemudian disebut dengan perkawinan Levirat. Jadi apa itu perkawinan Levirat? Yaitu perkawinan ipar, saudara laki-laki dari mendiang suami yang tidak punya anak ini, saudara ini harus menikahi janda yang tanpa anak ini. Itu namanya perkawinan Levirat. Nah, pada perkawinan Levirat ini, kemudian si Onan ini, dia tidak ingin memberikan putra bagi Tamar. Sehingga itu merupakan jahat di mata Tuhan. Maka kemudian Onan juga mati. Nah, ya, Anda lihat di sini mati, Onan mati. Nah, menurut hukum perkawinan Levirat, seharusnya si Tamar ini itu kawin dengan adiknya dari Onan ini. Adiknya Onan itu namanya Sela. Tapi Sela masih belum dewasa, jadi dia tidak bisa memberikan putra bagi Tamar. Nah, ini menjadi kesempatan bagi Yehuda untuk mengulur waktu. Sebenarnya dia takut jangan-jangan nanti si Sela mati juga gara-gara kawin sama perempuan sial ini, gitu kan? Nah, itulah yang terjadi, yang menjadi dasar dari hukum Yahudi yang namanya perkawinan Levirat. Nah, Yehuda dan Tamar itu ditulis dalam Kejadian 38 ayat 1 sampai 38. Nah, jadi satu pasal ini khusus bercerita tentang Yehuda. Dan kalau Anda membaca Kejadian pasal 37 itu bicara tentang Yusuf. Kejadian pasal 38 bercerita tentang Yehuda. Kejadian pasal 39 bercerita tentang Yusuf dan seterusnya. Nah, kalau Anda lihat di sini ya, pada pasal ke-38 itu menceritakan Yehuda dan Tamar, itu bercerita tentang kendornya moralitas kesusilaan. Sedangkan Kejadian pasal 39 itu bicara moral yang benar pada kesusilaan. Yang dimana ketika istri Potifar ini
menggoda Yusuf, Yusuf menolaknya. Tetapi apa yang terjadi pada kisah Yehuda dan Tamar? Yehuda dan Tamar melakukan tindak asusila. Nah, dan Anda melihat di sini runutannya semuanya bercerita tentang Yusuf. Tapi di sini khusus pasal 38 itu bercerita tentang Yehuda. Kenapa Musa itu menyisipkan kisah Yehuda di antara kisahnya Yusuf? Nah, ini untuk memberikan satu kontras kepada kita. Yehuda dan Tamar menulis tentang moral kesusilaan yang kendor. Pasal 39 bercerita Yusuf yang hidup benar dan pada kesusilaan yang benar. Dan itu nanti bisa diteruskan. Nah, kenapa Sang Mesias itu tidak lahir dari garis Yusuf, tetapi garis Yehuda yang babak belur ini? Kenapa? Nah, ini menunjukkan juga bahwa Tuhan Yesus itu memang hadir untuk orang-orang yang berdosa. Dia tidak hadir untuk orang-orang yang suci atau sok suci, tetapi dia lahir untuk menyelamatkan orang yang sudah rusak ini. Ditampakkan dengan siapa? Dengan kehidupan Yehuda. Justru dari Yehuda, Tuhan Yesus hadir. Tuhan Yesus tidak memilih Yusuf. Nah, padahal di antara ke-12 anak dari Yakub ini, yang paling sempurna itu Yusuf. Tapi Tuhan tidak pilih Yusuf. Tuhan memilih Yehuda. Secara gampang kita melihat bahwa memang Tuhan Yesus itu lahir bagi orang yang berdosa. Nah, hukum pernikahan Yibum tadi sudah saya bahas. Apabila seorang mati tidak meninggalkan anak laki-laki, maka saudara laki-lakinya harus mengambil janda itu menjadi istrinya. Dengan demikian dia memberikan kewajiban dengan memberikan keturunan bagi mendiang suaminya atas nama suaminya. Nah, dan itu menjadi tatanan dari kehidupan orang Israel bahkan hingga sekarang. Yehuda menikah dengan seorang perempuan Kanaan, menikahi dari putri dari Shua. Nah, Shua ini melahirkan 3 orang putra bagi Yehuda. Yang pertama yang kedua adalah Onan, yang ketiga adalah Shelah. Menikah dengan Tamar. Ayin Resh, jahat itu Resh Ayin. Nah, di sini Musa itu memberikan satu wordplay di sini. Dan ada wordplay banyak di Alkitab kita. Misalnya Venoah Matsachen Be'enei Adonai. Nama Noah, Nun Het. Kata Hen, berkenan, itu Het Nun. Nah, di sini. Ini juga ada wordplay di Alkitab kita kalau kita membacanya dalam bahasa asli Ibrani. Nah, kalau ini sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa Inggris, keindahan sastra ini hilang. Ya, wordplay, ada banyak sekali wordplay dalam Alkitab kita. Nah, ini jahat di mata Tuhan, maka Tuhan membiarkan ini mati, bahkan dia mati sebelum meninggalkan putra bagi istrinya. Nah, dalam kematian mendadak dari anak sulungnya ini, Yehuda diperhadapkan dengan tidak terlanjutnya keturunan dari anak sulungnya. Maka dia memerintahkan Onan untuk menikahi Tamar, yang kemudian dikenal dengan pernikahan Levirat. Levir itu ipar, ya, berarti pernikahan Levirat adalah pernikahan ipar, dan mendapatkan keturunan bagi abangnya yang telah meninggal itu. Nah, kenapa kok Yehuda harus melakukan ini? Karena keturunan dari Yakub mendapatkan satu mandat yang sudah diberikan kepada Adam, turun-temurun kepada Sem, turun-temurun kepada Abraham, yang ditulis dalam Kejadian 1 ayat 28, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, nah ini mandatnya, beranak cuculah dan bertambah banyaklah dan penuhilah bumi. Nah, karena nya mati, dia tidak dapat beranak cucu, maka Onan harus menikahi janda dari itu. Lalu berkatalah Yehuda kepada Onan, hampirlah istri kakakmu itu, kawinilah dia sebagai ganti kakakmu, Yabam, ya. Dan bangkitkanlah keturunan bagi
kakakmu. Tetapi Onan tahu bahwa ia bukan yang empunya keturunan nanti. Sebab itu setiap kali ia menghampiri istri kakaknya itu, ia membiarkan maninya terbuang supaya jangan memberikan keturunan bagi kakaknya. Tetapi yang dilakukannya itu adalah jahat di mata Tuhan. Maka Tuhan membunuh dia juga. Anda tahu istilah onani? Nah, onani itu berasal dari Kejadian 38 ayat 9 ini. Nah, ayat 11. Lalu berkatalah Yehuda kepada Tamar menantunya itu, tinggallah sebagai janda di rumah ayahmu. Kamu pulang aja deh di rumah ayahmu sampai anakku Shelah itu besar karena dia masih kecil. Nah, kenapa dia berpikir seperti itu? Karena dia takut nanti Shelah itu jangan-jangan mati seperti kedua kakaknya. Maka pergilah Tamar dan tinggal di rumah ayahnya. Nah, kematian dari kedua putra dari Yehuda ini merupakan ganjaran karena Yehuda mengirimkan Yusuf ke perbudakan. Karena orang yang dikirimkan ke perbudakan itu biasanya resikonya itu bisa mati muda karena dia harus kerja rodi. Kejahatan dari Yehuda ini dibayar dengan kematian dua anaknya sendiri. Jadi ada hukum tabur tuai di sini. Tuhan tidak membiarkan kejahatan dari Yehuda itu berlalu, tetapi dia sudah membayarnya dengan kematian dari kedua putranya itu. Ketika Shelah itu sudah besar, Yehuda tetap nggak mau ngasih Shelah itu ke Tamar karena takut Tamarnya ikut mati. Nah, kemudian Tamar ini, lah kan hakku untuk mendapatkan benih atau untuk mendapatkan keturunan dari mendiang suamiku. Karena memang ada hukum yang namanya perkawinan levirat tadi. Maka dia bersiasat. Siasatnya bagaimana? Nah, Tamar bersiasat. Karena ketika Tamar itu disuruh pulang ke rumah ayahnya, kemudian istri Yehuda, putri dari Shua tadi itu meninggal. Jadi Yehuda menjadi seorang duda. Nah, ketika Yehuda itu menjadi seorang duda, Yehuda itu sering pergi ke tempat pelacuran, ya, yang dimana di situ dia membeli cinta. Nah, karena Tamarnya ini harus mendapatkan putra dari mendiang suaminya, maka kemudian Tamar melakukan penipuan kepada mertuanya. Nah, kalau Anda mendengar apa yang saya ceritakan tadi, kayaknya enggak deh. Masa Alkitab punya cerita kayak beginian? Kenapa ini ditulis di kitab suci? Tapi ini ditulis di kitab suci. Supaya kita semua membacanya. Setelah berapa lama matilah Shua, istri Yehuda, habis berkabung pergilah Yehuda ke Timah kepada orang-orang yang mengunting bulu domba-dombanya bersama Hira sahabatnya, orang Adulam itu. Akhirnya Tamar tahu juga hal itu dan merencanakan untuk mendapatkan keturunan dari Yehuda. Jadi perkawinan levirat itu tidak hanya mendapatkan benih dari saudara dari mendiang suaminya, tetapi bapak dari mendiang suaminya itu boleh juga memberikan benih. Ini yang namanya ketentuan dari hukum perkawinan levirat tadi. Jadi apa yang dilakukan Tamar ini sebenarnya sah. Tetapi karena Yehudanya nggak mau, maka dia bersiasat. Siasatnya bagaimana? Ketika dikabarkan kepada Tamar, bapak mertuamu sedang jalan ke Timna untuk mengguling bulu-bulu domba. Maka ditanggalkannya pakaian kejandaannya itu, ia bertelukung. Nah, dia menutup mukanya dengan seperti penutup kepala atau jilbab seperti itu, dan berselubung. Lalu pergi duduk di pintu masuk ke Enaim yang di jalan ke Timah. Karena dilihatnya bahwa Shelah telah menjadi besar dan dia tidak diberikan juga kepada Shelah itu untuk menjadi istrinya. Ketika Yehuda melihat dia, si Tamar ini menutup wajahnya dan itu memang gaya dari para pelacur untuk menjual cintanya di jalan. Jadi dia menutup mukanya. Disangkanyalah dia seorang perempuan sundal. Jadi Tamar pura-pura jadi perempuan sundal karena dia menutupi mukanya, Yehuda jadi nggak kenal.
Kata perempuan sundal dalam bahasa Ibrani itu ditulis dengan kedesha. Sebenarnya ini bukan perempuan sundal biasa, tetapi mereka adalah pelacur kuil. Jadi di kuil Baal itu ada pelacur-pelacur kuil, baik laki-laki maupun perempuan. Namanya kedesha. Kalau yang laki namanya Kadesh, jadi pelacur laki di kuil Baal. Nah, kalau mereka tidak sedang beribadah, maka mereka mendapatkan kerja sampiran sebagai pelacur jalanan. Nah, si Tamar mengetahui bahwa bapak mertuanya ini langganan dengan untuk membeli cinta karena dia sudah menjadi duda. Nah, ya. Jadi sistem agama Baal itu di kuil Baal karena mereka memandang Baal itu adalah dewa yang menjadi suami dari bumi, maka untuk penyembahan kepada Baal itu harus ada hubungan suami istri. Makanya ada pelacur laki dan pelacur perempuan. Nah, Tamar ini pura-pura jadi Kedesha. Nah, mukanya ditubuhi seperti ini, Yehudanya jadi pangling, nggak ngerti. Inilah Baal, ya. Baal artinya suami. Maka bumi adalah istri. Penyembahan kepadanya harus seperti ada penyembahan suami istri di kuil Baal. Nah, pelacuran bakti dan semburit bakti, ya, pelacuran bakti itu Kedesha, semburit bakti itu Kadesh. Nah, mungkin nanti kalau apa itu istilah-istilah ini kita mungkin bisa bahas di kesempatan yang lain, tapi inilah yang terjadi pada kuil-kuil pagan yang menganggap dewa-dewa itu adalah suami dari bumi yang merupakan istri. Dan bahkan secara alegori, nah kalau agama yang benar itu alegorinya jemaat adalah istri dari Allah yang Maha Kuasa, tetapi tidak ada kegiatan Kadesh dan Kedesha, bukan? Nah, itulah yang terjadi pada agama-agama kafir. Kemudian kita melihat Kejadian 38 ayat 16, lalu berpalinglah Yehuda mendapatkan perempuan itu di pinggir jalan serta berkata, "Marilah, aku mau menghampiri engkau," sebab ia tidak tahu bahwa perempuan itu menantunya. Tanya perempuan itu, "Apakah yang akan kau berikan kepadaku jika engkau menghampiri aku?" Nah, jawabnya, "Aku akan mengirimkan kepadamu seekor anak kambing dari dombaku." Nah, Yehuda lupa nggak bayar duit. Jadi dia ngomong, "Nanti deh kamu dibayar sama kambing." Gitu. Terus perempuan itu nggak mau, "Nanti kamu nggak bayar. Kalau gitu kasih itu tongkatmu itu. Ya, cap. Jadi cap meteraimu itu kasih ke aku sebagai jaminan. Kalau kamu ngirim kambing, nanti cap meterai ini nanti aku kembalikan." Maka kemudian Yehuda menghampiri Tamar. Dan Tamar mendapatkan cap dari mertuanya. Nah, cap meterai ini adalah khotam. Biasanya kalau zaman dahulu asal dicap artinya dia mempunyai utang piutang kepada orang ini, dia mempunyai kewajiban membayar sesuatu. Jadi ini cara transaksi zaman kuno seperti itu. Setelah Yehuda menghampiri Tamar yang pura-pura jadi Kedesha tadi, perempuan itu lalu pergi, ditanggalkanlah telekungnya, dikenakan pula pakaian kejandaannya. Adapun Yehuda, ia mengirimkan anak kambing itu dengan perantaraan sahabatnya, orang Adulam itu, untuk mengambil kembali tanggungannya dari tangan perempuan itu. Jadi untuk mengambil meterai yang dipegang oleh Tamar. Nah, tetapi perempuan itu tidak dijumpainya lagi, lari dia. Ya, memang karena dia hanya ingin mendapatkan benih dari mertuanya karena dia memiliki hak seperti apa yang ditulis dalam hukum perkawinan Levira tadi. Ia bertanya-tanya di tempat tinggal perempuan itu, di manakah perempuan jalang itu? Di manakah Kedesha yang duduk tadinya di pinggir jalan di Enaim itu? Jawab mereka, tidak ada di sini. Tidak ada di sini perempuan jalang. Maka kembalilah ia kepada Yehuda, tidak kujumpai dia. Juga orang-orang di tempat itu bilang tidak ada perempuan jalang di sini. Lalu berkatalah Yehuda, biarlah barang-barang itu dipegangnya supaya kita jangan menjadi buah olok-olok orang. Nah, kan ketahuan nanti kalau dia membeli cinta gitu kan. Nah, langganan dengan
perempuan jalang, sungguhlah anak kambing itu telah kukirimkan, tetapi engkau tidak menyempai perempuan itu. Setelah kira-kira 3 bulan, dikabarikannya kepada Yehuda, Tamar menantumu bersundal, bahkan ia mengandung dari persundalannya itu. Lalu kata Yehuda, bawa perempuan itu supaya dibakar. Nah, loh. Jadi kesempatan nih buat Yehuda untuk menyingkirkan perempuan ini. Karena perempuan ini bersundal, buktinya dia hamil gitu. Dia kan mestinya kawin sama Shelah. Padahal dia yang nggak mau kasih Shelah ke Tamar, bukan? Nah, karena Tamarnya ini hamil, dia menyuruh Tamar untuk dibakar. Nah, menurut hukum peraturan Musa yang kemudian pembakaran, yaitu penghukuman yang paling berat, itu diperuntukkan kepada kejadian-kejadian yang luar biasa. Nah, sedangkan pelontaran batu, rajam batu diperuntukkan bagi kejadian pada Tamar, karena dia sebenarnya harusnya menjadi tunangan bagi Shelah, tapi dia hamil duluan gitu. Yehuda melakukan kekerasan dengan dalih berdasarkan hukum. Secara hukum Tamar itu salah karena dia hamil dengan orang lain, bukan dengan Shelah anaknya. Yehuda berkata, bawa perempuan itu supaya dibakar. Namun sebenarnya hukuman itu menampar Yehuda sendiri. Yehuda melakukan rencana yang jahat, rancangan yang jahat bagi Tamar. Nah, dan kematian Tamar ini sebenarnya supaya Shelah tidak menikah dengan Tamar. Takutnya Shelah mati juga. Nah, Anda lihat di sini ada kekendoran moral yang luar biasa dilakukan oleh Yehuda. Luar biasa sekali. Tetapi ini menjadi titik balik dari pertobatannya. Kalau Anda membaca Kejadian 37 sampai nanti 50, setelah pertobatannya ini, Yehuda itu menjadi orang yang sangat berbeda dan selalu menjadi pembela bagi saudara-saudaranya. Terutama pada Kejadian pasal 44 yang dimana Yehuda mati-matian membela Benyamin. Nah, itu nanti ada di kisahnya yang lain. Tetapi apa yang membuat Yehuda ini bisa menjadi berubah seperti ini? Karena ada kisah di sini yang dimana kisahnya dengan Tamar itu Yehuda melakukan pertobatan yang luar biasa. Kejadian 38 ayat 25. Waktu dibawa perempuan itu menyuruh kepada mertuanya mengatakan, dari laki-laki yang empunya barang-barang inilah aku mengandung. Juga dikatakanlah, periksalah siapa yang empunya cap, meterai, serta kalung dan tongkat ini. Nah, meterai ini pasti ada emblem namanya Yehuda, bukan? Nah, terus pembantu-pembantunya Yehuda, nah ini kan punyanya bos kita nih, gitu kan. Jadi mereka pun nggak berani untuk membakar perempuan itu. Nah, di sini kita melihat ya, baik Yehuda dan Tamar keduanya melakukan penipuan. Tapi Tamar melakukan penipuan untuk mendapatkan haknya, kepastian atas hak yang sah, bahwa dia dijanjikan untuk melahirkan keturunan atas nama mendiang suaminya, yaitu tadi. Sedangkan Yehuda memutarbalikkan kenyataan yang menghindarkan Tamar mendapatkan keturunan atau menikah dengan Shelah. Nah, di sini ada kelonggaran moral yang luar biasa. Nah, peristiwa ini menunjukkan mengapa nanti orang Israel itu harus disuruh Tuhan meninggalkan Kanaan dan pindah ke Goshen di Mesir, di mana mereka itu disiapkan tempat secara khusus bagi mereka saja, supaya mereka tidak berhubungan dengan orang-orang Kanaan ini, para penyembah Baal tadi itu. Nah, jadi dari titik inilah orang Israel kemudian harus pindah ke Mesir, keturunan-keturunan dari Yakub. Nah, mereka berjalan dari Kanaan pindah ke Goshen. Nah, supaya mereka dipisahkan dari para penyembah-penyembah berhala ini, mereka tetap menjadi umat Tuhan yang menyembah Allah Israel sampai nanti datangnya Musa di sini. Ya. Jadi ketika Tuhan menyimpan orang-orang Israel ada di Goshen di Mesir,
pada masa pemerintahan Yusuf bukan tidak ada maksud. Bukan gara-gara Yusuf tinggal di sini, tetapi juga dalam maksud supaya orang-orang Israel ini tidak kumpul dengan orang-orang Kanaan yang moralnya itu sangat longgar sekali. Nah, Kejadian 38 ayat 26. Yehuda memeriksa barang-barang itu lalu berkata, bukan aku, tetapi perempuan itulah yang benar. Karena memang aku tidak memberikan dia kepada Shelah, anakku. Dan ia tidak bersetubuh lagi dengan perempuan itu. Anda lihat di sini, ya. Yehuda tidak melakukan persetubuhan lagi dengan Tamar. Kenapa? Nah, disinilah titik dia bertobat. Kekendoran susila berakhir di sini ketika dia mengetahui, waduh, perempuan ini mengandung dari aku. Inilah titik pertobatan dari Yehuda, mengakui kesalahannya dan mengatakan Tamarlah yang lebih benar dari dirinya. Sebelumnya dia marah, menyuruh perempuan itu agar dibakar. Nah, Kejadian 38 ayat 27, pertobatan dari Yehuda tadi membuahkan satu karunia dari Tuhan, yang dimana Tuhan memberikan 2 anak kembar laki-laki sebagai ganti Er dan Onan. Ya. Ayat 27, pada waktu itu perempuan itu hendak bersalin, nyatalah ada anak kembar dalam kandungannya. Dan ketika ia bersalin, seorang dari anak itu mengeluarkan tangannya lalu dipegang oleh bidan, diikatnya dengan benang kirmizi, serta berkata, inilah anak yang keluar lebih dahulu. Ketika anak itu menarik tangannya, kemudian keluarlah saudaranya laki-laki yang lain, dan bidan itu berkata, alangkah kuatnya engkau menembus keluar, maka anak itu dinamai Peres. Nah, dari Peres ini nanti Tuhan Yesus lahir. Sesudah itu keluarlah saudaranya laki-laki yang tangannya berikat benang kirmizi itu. Jadi ini nama Bapak leluhur dari Yesus Kristus, Allah Maha Suci, inkarnasi, lahir di bumi, putra dari sebuah skandal di zaman itu. Kisah ini ditulis. Kenapa kisah ini ditulis? Supaya kita mempelajari pertobatan dari Yehuda. Siapapun pernah berbuat dosa. Keluarga manapun memiliki aib. Mungkin tidak sedahsyat dari keluarga Yehuda, tapi siapapun memiliki catatan-catatan yang tidak baik. Dan itulah kehidupan. Karena manusia memang sudah jatuh dalam dosa di tanah yang sudah dikutuk oleh Tuhan. Dalam peristiwa ini tidak ada perebutan hak kesulungan. Kalau zaman dahulu sebelumnya, Yakub rebutan hak kesulungan dengan Esau. Tetapi Peres dan Serah tidak terjadi perebutan kesulungan karena Peresnya nembus dulu, minta lahir duluan. Nah, inilah yang menjadi satu dasar dari perkawinan Levirat Yibum dalam Perjanjian Lama yang menjadi tatanan budaya Israel hingga sekarang. Nah, perkawinan Levirat dalam PB, apakah ada? Ada. Ketika orang Saduki bertanya kepada Yesus Kristus, yang dimana ada kisah terdapat 2 orang laki-laki yang akhirnya meninggal ketika menikahi Tamar. Ya, mengambil dari inspirasi itu, kemudian inspirasi ini dikembangkan kasus perkawinan Levirat ini kepada Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana status istri ini nanti jadi istrinya Er atau istrinya Onan atau istrinya Yehuda, gitu kan? Nah, Tuhan Yesus diperhadapkan terhadap masalah ini. Nanti di akhirat itu perempuan itu statusnya apa? Orang-orang Saduki ini memberikan satu contoh yang sangat ekstrim di mana perempuan itu kawin dengan satu orang laki-laki mati. Kemudian harus mengadakan perkawinan Levirat dengan saudaranya. Mati juga. Yang ketiga mati juga sampai 7 kali. Nah, kemudian orang Saduki itu tanya, jadi perempuan ini nanti di akhirat, di sorga nanti istrinya siapa? Gitu. Nah, Tuhan Yesus memberikan jawaban yang tak terbantahkan bahwa di surga nanti tidak ada kawin dan mengawinkan. Dia menjadi dirinya sendiri dan tidak ada gender lagi. Ya, jadi Tamar nanti
ketika dia mati, dia bukan berstatus sebagai istri Er maupun istri Onan maupun istri Yehuda. Karena di sorga tidak ada kawin dan mengawinkan. Seperti itu. Nah, inilah yang menjadi satu latar belakang dari salah satu perempuan di dalam silsilah Yesus Kristus, yang dimana perempuan ini bukan perempuan yang imun dari segala kesalahan atau perempuan yang betul-betul suci, tapi itulah kehidupan. Bahkan nenek moyang dari Yesus Kristus, ada Tamar yang kawin dengan Yehuda. Ada Rahab, perempuan Sunda, kawin dengan Salmon. Ruth, orang asing, dengan Boaz. Betsheba yang berselingkuh dengan David. Dari mereka ini lahir Yesus Kristus. Kenapa hal ini dibiarkan oleh Tuhan? Bukannya Tuhan, lah bobot bebeknya jelek, nggak mau aku, nggak jadi datang ke bumi. Tuhan tidak begitu. Karena memang Tuhan datang bagi orang-orang berdosa. Nah, inilah yang menjadikan satu pelajaran bagi kita. Alkitab sungguh merupakan buku iman yang sangat jujur. Ia tanpa tedeng aling-aling untuk menutup-nutupi kesalahan yang pernah dilakukan para leluhur bangsa Israel. Contoh kehidupan dari Yehuda ini, Alkitab begitu jelas bagaimana aib Yehuda dicatat. Bagaimana dia membeli cinta dari perempuan jalang. Bagaimana Tamar menipunya dengan berpura-pura menjadi pelacur kuil dalam upayanya mendapatkan keturunan. Tampaknya ini suatu siasat yang not proper, tidak elok, bahkan merupakan tindakan perzinahan. Tapi ironisnya, Allah memilih jabang bayi dari tindakan mereka itu, yaitu Peres, menurunkan garis Mesias. Karena memang kepada orang-orang berdosa, itulah Tuhan Yesus datang. Jadi kalau ada pertanyaan, apakah Tamar itu a saint atau a sinner atau both? Was Tamar a saint or a sinner or both? Kita tahu dua-duanya bersalah, baik Tamar maupun Yehuda. Tetapi Tamar menjadi jalan pertobatan bagi Yehuda. Nah, pertobatan Yehuda ini memberikan perkenan dari Tuhan yang justru memilih Yehuda sebagai garis mesianik. Nah, kejujuran dari Alkitab ini, saya memberikan satu istilah, the brutal honesty of the Bible. Jujurnya itu brutal banget, bloko sutonya itu brutal banget Alkitab itu. Inilah kejujuran Alkitab yang dimana di Alkitab ini kita dapat mempelajari kehidupan. Oleh karena itu, Alkitab memberikan banyak contoh bagi kita untuk bagaimana kita menjadi orang-orang yang benar di hadapannya. Dan pada Yehuda, berkat dari Yakub itu mengatakan tongkat kerajaan ini tidak akan beranjak dari Yehuda ataupun lambang pemerintahan di antara kakinya. Tetapi sampai dia datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Jelas sekali dalam Kejadian 49 ayat 10 ini merujuk bahwa Yehuda mendapatkan garis kerajaan. Walaupun Yakub memilih Yusuf sebagai anak sulungnya. Jadi hak kesulungan diberikan kepada Yusuf, tetapi tongkat kerajaan diberikan kepada Yehuda. Yang kemudian nanti Shilo akan hadir. Siapa itu Shilo? Shilo adalah nama dari Sang Mesias atau gelar dari Sang Mesias. Nah, kenapa kisah yang buruk ini ditulis? Karena Allah menginginkan pertobatan. Pertobatan seperti Yehuda inilah yang diinginkan. Semua orang berdosa, tetapi tidak semua orang bertobat. Yehuda berdosa. Dosanya tidak baik, menyangkut kesusilaan, tetapi dia bertobat. Dan Allah berkenan akan pertobatan itu. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup. Demikianlah firman Tuhan, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Bertobatlah
dari hidupmu yang jahat itu. Mengapa kamu akan mati, hai kaum Israel? Demikianlah apa yang kita pelajari sore ini, dan kiranya memberikan berkat bagi kita semua untuk mengerti kenapa garis silsilah itu perlu dituliskan dalam Alkitab. Shalom.